Di sini kelompok saya akan menjelaskan materi tentang proses pembentukan urin. Yang kedua adalah materi tentang alat peraga yang telah kami buat. Materi pertama, bagaimana proses pembentukan urin? Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama filtrasi, kedua reabsorpsi, dan yang ketiga adalah akumentasi. Kita akan mengulas satu persatu tahapan tersebut. Yang pertama, tahap filtrasi. Tahap ini atau disebut dengan tahap penyaringan dimulai dari darah masuk ke glomerulus. Glomerulus adalah bagian ginjal yang berfungsi untuk membuang cairan serta elektrolit berlebih dari tubuh. Kemudian, di sini terjadi penyerapan dan hasilnya berupa darah dan juga protein akan diserap kembali, dan zat-zat yang dikeluarkan berupa urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan beberapa ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor atau disebut dengan urin primer. Di sini akan dikeluarkan dan masuk ke tubulus proksimal. Tubulus proksimal. Tubulus ini terletak di korstek ginjal. Fungsi tubulus contortus proksimal adalah mengurangi isi filtrat glomerulus 80-85% dengan cara reabsorpsi via transport dan pompa natrium. Tahap kedua yaitu reabsorpsi atau tahap penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan seperti glukosa, asam amino, ion kalium, dan juga sedikit urea. Hasil dari proses reabsorpsi ini disebut dengan urine sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin sebagai zat warna pada urine. Kemudian urine sekunder akan disalurkan menuju tubulus distal. Di sini tahap akumentasi atau pengeluaran zat keadaan urin sekunder. Nah, di sini air, ion natrium, klor, dan juga urea diserap kembali dan sisanya akan dikeluarkan berupa urin sesungguhnya. Proses ini terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus atau pengumpul. Materi kedua, alat peraga. Di sini, saya akan menjelaskan tentang alat peraga yang telah dibuat oleh kelompok saya. Pada bagian corong, terdapat kain saringan yang menggambarkan bagian glomerulus, tempat terjadinya proses filtrasi yang menghasilkan urin primer. Bagian selang plastik terdapat kapas dan tisu basah di dalamnya, menggambarkan bagian tubulus corpus proximal, tempat terjadinya reabsorpsi yang menghasilkan urin sekunder. Dan pada bagian ini diserap kembali zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Bagian dasar botol yang diberi pewarna-warna kuning menggambarkan tubulus corpus distal sebagai tempat terjadinya augmentasi yang menghasilkan urin sesungguhnya. Urin yang dikeluarkan melalui ureter kemudian ditampung oleh kandung kemih atau vesika urinaria, dan kandung kemih ini mampu menampung hingga 500 cc urin sebelum dikeluarkan melalui uretra keluar tubuh. Berdasarkan hasil percobaan, terdapat pelet ikan yang tersisa di atas saringan. Hal ini menggambarkan zat yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti glukosa, asam amino, dan lainnya. Lalu, mengapa setelah sampai di dasar botol cairan berubah menjadi warna kuning? Hal ini disebabkan karena di bagian dasar botol telah ditetesi oleh pewarna makanan yang berwarna kuning. Alasan ilmiahnya, mengapa urin berwarna kuning adalah karena adanya zat kimia urobil, yaitu limbah dari tubuh manusia yang larut dalam air berwarna. Nah, karakteristik warna kuning ini disebabkan oleh pigmen arokrom.